يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الآن نكمل ما أخذنا في درسنا الماضي. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Sampai kita pada poin 14 dari kitab Hadhihi da'watuna wa aqidatuna oleh Asy-Syaikh Al-Allama Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan la naral khuruja ala hukamil muslimin mahma kanu muslimin. Kata beliau, kita tidak membolehkan memberontak kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka. Wala naral inqilabat sababan lil islah. Kami tidak pernah berpendapat pemberontakan sebagai sebab untuk perbaikan. Bal li'ifsadil mujtama'. Bahkan pemberontakan itu adalah bentuk pengerusakan masyarakat. Ana ulangi lagi. Ucapan Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, kita tidak membolehkan pemberontakan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, entah bentuknya presiden atau raja atau khalifah, selama mereka masih muslimin, bagaimanapun kezaliman mereka. Dan kita berpendapat bahwasanya pemberontakan bukan sebab perbaikan. Bahkan kudeta, pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin adalah bentuk pengerusakan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah yang paten, yang baku, yang selalu dipegang erat oleh ahli sunnah wal jamaah yang sejati, oleh as-salafiyun. Haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dalilnya banyak sekali. Bahkan ada salah satu masyayikh dari negeri Yaman menulis makalah di internet, judulnya Aktsar min mi'ati hadisin
fi tahrimil khuruj ala walil amril muslim. Siapa yang bisa menerjemahkan? Aktsar min mi'ati hadisin fi tahrimil khuruj ala walil amril muslim. Man yutarjim? Tarjim. Taib ahsan tabarakallahu fiik. Ada sekali lagi makalah dari masyayikh atau salah satu masyayikh negeri Yaman yang mengatakan lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Di antaranya dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada pemimpin muslim. Seperti dalam ayat surat An-Nisa 59. Apa bunyinya? Nah, al-akhar, man yujib? Ahsan tabarakallahu fiik. Dalil tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin itu juga sebagai dalil haramnya mengkudeta. Demikian pula dalil tentang wajibnya bersabar atas kezaliman pemimpin. Itu juga merupakan dalil haramnya apa? Kudeta. Karena Rasul pernah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah dia bersabar. Artinya haram mengkudeta. Meskipun pemimpinnya berbuat apa? Zalim. Sekali lagi, entah pemimpinnya dalam bentuk khalifah, presiden, ataupun raja. Haram dikudeta. Karena Rasul mewajibkan untuk kita bersabar. Apalagi ada hadis khusus tentang larangan mengkudeta. Seperti dalam Sahih Muslim misalnya. Rasul mengatakan dalam baiat terhadap para sahabat seperti yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit mengatakan baya'na Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina. Siapa yang menerjemahkan yang lain di sini? Baya'na Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina. Baik. Man yutarjim? Biar nggak ngantuk. Maat. Taib, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami membaiat Rasul SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami terpaksa, dan untuk kami mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan kami dilarang oleh Rasul memberontak kepada pemimpin kaum muslimin kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Jadi sekali lagi, selama pemimpin masih muslim, ijma' ahlus sunnah, ijma' ulama mengharamkan untuk dikudeta. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i ketika mensarah hadis tadi. Hadis tadi dari Ubadah bin Samit riwayat siapa? Imam Muslim. Di antara sarah Sahih Muslim, sarahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan ajma'a ahlus sunnah ala annal imam la yan'azilu bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat pemimpin
tidak boleh dikudeta karena kefasikannya. Ini sekali lagi apa? Ijma' ulama ahlu sunnah. Jadi dalil haramnya mengkudeta dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan juga ijma' para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya pembahasan ini selalu ada dalam kitab-kitab akidah. Di antaranya dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Imam At-Tahawi mengatakan, wala naral khurujah ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita berpendapat tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin meskipun mereka apa? Zalim, meskipun mereka curang. Karena Rasul tadi mengatakan syarat boleh mengkudeta illa antara kufran bawahan. Kalau pemimpinnya apa? Kafir. Dan yang mengkafirkan para ulama atau dia jelas-jelas murtad dari Islam. Itu pun masih ada syarat yang lainnya. Jadi kata para ulama, boleh mengkudeta pemimpin, entah itu khalifah, raja atau presiden, kalau terpenuhi syaratnya. Yang pertama, jelas kekafirannya. Illa antara kufron bawahan, kekafiran yang nyata. Bukan kila waqala, bukan katanya. Namun betul-betul kafir, entah murtad dari Islam, keluar memeluk agama selain Islam, atau dia melakukan pembatal keislaman dan difatwah kafir oleh para ulama misalnya. Syarat pertama terpenuhi. Tapi nggak boleh langsung memberontak. Lihat syarat yang kedua. Yang mau memberontak dari kaum muslimin harus punya kekuatan. Ya. Jangan sampai pemimpin yang murtad tadi jelas-jelas dia punya kekuatan besar. Punya pesawat tempur. Sedangkan yang memberontak cuma punya gerobak tempur. Ya enggak apa? Enggak, ya, seimbang. Maka tidak boleh mengkudeta meskipun jelas pemimpinnya apa? Kafir. Harus punya apa? Kekuatan. Fattaqullaha mastata'tum wa aidulahum mastata'tum min quwwah. Kemudian yang ketiga, harus dipertimbangkan maslahat dengan mafsadahnya. Kalau mafsadahnya, kerusakannya lebih besar, haram mengkudeta. Dan ini harus pertimbangan para ulama dan para khubara, para ahlinya. Jelas pemimpinnya kafir, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi, kaum muslimin yang memberontak punya kekuatan. Tapi ketika dipertimbangkan banyak kerusakannya, maka tetap tidak boleh apa? Memberontak. Sabar. Tetap dakwah, akidah, dakwah tauhid yang benar. Ya. Kemudian seandainya tiga syarat ini terpenuhi, kata para ulama, harus ada syarat berikutnya. Siapa jadi pengganti pemimpin tadi? Sudah diberontak selesai semuanya, nggak ada yang bisa menggantikan. Samirawon, hancur negeri tersebut. Maka ini syurut bolehnya memberontak. Yang pertama apa tadi? Pemimpinnya jelas kafir. Yang kedua, yang memberontak dari kaum muslimin harus punya kekuatan. Yang ketiga, harus kemaslahatannya lebih besar daripada kerusakannya. Harus pertimbangan masalah dengan mafsadah. Artinya kerusakannya lebih sedikit daripada kebaikan. Ya, kemaslahatannya atau kemaslahatan yang lebih banyak daripada kerusakannya. Dan yang keempat, harus ada yang apa? Bisa menggantikan menjadi pemimpin negeri tersebut. Baik. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah sepanjang masa tidak boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin selama mereka muslimin bagaimanapun kezaliman mereka. Dan masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata para ulama juga al-khuruj ala walil amri. Kalau bahasa Arabnya al-khuruj, ya, terjemahnya memberontak, mengkudeta. Itu ada dua kata para ulama.
al-khuruj bil lisan wal khuruj bil af'al atau bil fi'li wasilah. Keluar, kudeta, memberontak dengan lisan. Dan yang kedua, memberontak dengan perbuatan atau dengan senjata. Makanya kelompok Khawarij dari zaman awal Islam, mereka memulai khurujnya dengan al-lisan. Contoh, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ini salah satu benihnya kelompok Khawarij yang muncul di zaman Rasul. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan akan keluar dari orang ini, intinya kelompok Khawarij. Ini benihnya kelompok Khawarij, yaitu apa? Ucapan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, dia dikatakan salah satu benih Khawarij karena dia apa? Keluar bil lisan, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, yaitu pada waktu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga menunjukkan bahayanya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Mencaci maki pemimpin kaum muslimin, menyebarkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini adalah sebab adanya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sangat berbahaya sekali. Fahimtum? Mada fahimtum? Hal yajuzul khuruj ala walil amr? Ma hiya syurutul khuruj ala walil amr? Baik, tsaniyan wa tsalitsan arabi aw rabi'an. Baik. Wal khuruj naw'an, ma huma? Al khuruj bil lisan wa bil fi'li. Mengkudeta dengan lisan, yaitu dengan caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin, atau menyebarkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin, entah di medsos, di pengajian, atau di media massa. Ini merupakan sebab al-khuruj bil fi'li. Ini sangat berbahaya. Makanya para ulama salaf sangat mentahdzir dari mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan itulah yang dinamakan dengan bid'ah Sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Terjadinya kudeta ataupun terjadinya tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, awalnya adalah apa? Provokasi, caci makian, dan menyebarkan kebencian terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat luar biasa masalah ini, Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah, awalu man ta'ana fi walil amr huwa Abdullah bin Saba. Orang pertama yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Saba. Maka yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin dengan syiar amar ma'ruf nahi munkar, dia adalah pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, wala naral inqilabat sababan lil islah. Kita ahlu sunnah berpendapat kudeta, pemberontakan itu bukan jalan perbaikan. Itu bukan jalan reformasi yang benar. Bahkan sebaliknya, kudeta merupakan jalan yang menimbulkan banyak kerusakan. Entah masalah urusan dunia atau urusan agama.
hari ini ada ucapan indah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili di Telegram beliau. Ya, pas 1 September di sini tulisannya. Beliau ada postingan tulisan, beliau mengatakan la yaqibul khuruj 'alal hakim illa syarr. Judulnya, tidaklah setelah pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin kecuali kejelekan. Ya. Sekali lagi kata beliau, tidaklah yang setelah pemberontakan terhadap pemimpin kecuali kejelekan. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ba'dhan nas qad yakhrujuna ala wali amrihim al-ja'ir ad-dhalim al-baghi. Sebagian manusia, kaum muslimin khususnya, ada yang mereka mengkudeta pemimpin mereka yang zalim, yang curang, yang melampaui batas. Wa khurujuhum haramun. Kata beliau, pemberontakan mereka ini haram hukumnya. Tadi ijma ulama mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa ma'adzalik fa innahum la yajiduna ba'dahu illa syarran. Sudah hukumnya haram memberontak dan mereka tidak mendapati setelah pemberontakan kecuali kejelekan, kecuali ketidaknyamanan, ketidakada keamanan. Hatta innahum qad yatamannawna zamana dzalika adh-dhalim. Bahkan mereka pun sampai berangan-angan untuk kembali ke zaman pemimpin yang zalim yang mereka telah kudeta. Laqad shadaq Asy-Syaikh hafidhahullah taala. Dan ini yang pernah kita alami. Makanya ada tulisan-tulisan di truk enak zaman zaman kutoh, kata siapa? Dan itu yang mereka juga akui. Kecuali yang kata Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kudeta terhadap pemimpin haram hukumnya, menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah cirinya kelompok Khawarij, dan tidaklah dikatakan Khawarij kecuali karena mereka kharaju ala wali amrihim. Sebab penamaan kelompok Khawarij dengan Khawarij karena li khurujihim ala ulatil amr, karena mereka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, diyakini tadi bahwasanya pemberontakan itu mendatangkan kerusakan yang sangat amat luar biasa besarnya. Dampak negatifnya lebih besar daripada kezaliman pemimpin yang mereka kudeta. Ini yang harus kita yakini. Kemudian kata beliau, amma hukamu aden. Ini beliau berbicara tentang zaman negeri Yaman yang masih ada sebagian wilayahnya dikuasai oleh orang-orang komunis. Negeri Yaman dulu ada sebagian wilayahnya yang dikuasai oleh orang-orang komunis, ateis, atau yang semisal dengan mereka. Makanya beliau mengatakan, adapun pemimpin negeri Aden yang masih di wilayah Yaman, maka kata beliau, kita berpendapat memberontak, memerangi mereka itu wajib, hatta yatubu minal ilhad, sampai mereka bertobat dari ateisme, yaitu mengingkari adanya al-khaliq, mengingkari agama. Mereka tidak beragama, kelompok-kelompok ateis ataupun komunis. Demikian pula agar mereka bertobat wa minal istirakiyah, dari sosialisme yang mirip juga dengan ajaran komunisme, yang intinya sama, ateis dan mengingkari al-khaliq, mengingkari ad-din. Wa min da'watin nas ila ibadati Lenin wa Marx, dan untuk mereka bertobat dari menyembah tokohnya tadi, komunis dan ateis ataupun komunis, sosialisme
yaitu tokoh mereka Lenin dan ngomongnya nggak bisa di bahasa susah, ya. Karl Marx, ya kurang lebih itulah, ya. Wa ghairihima min zu'amil kufri, dan selain dari keduanya dari pemimpin-pemimpin kekafiran. Makanya di footnote, antum lihat di footnote, waqad akhadahumullah akhda azizin muqtadir, dan pemimpin Aden yang kafir itu telah diazab oleh Allah. Amal an fal hukumatun muslimatun, adapun sekarang negeri Yaman, negeri Aden itu pemimpinnya muslim. Jadi sekarang boleh enggak dikudeta? Nah, ini sekali lagi yang harus diyakini, bahwasanya haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kezaliman mereka. Pindah poin 15, kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, nara hadhil jama'at al-mu'asirata al-mutakatsirata sababan li furqatil muslimin wa id'afihim. Kita berpendapat bahwasanya al-jamaat, kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, seperti yang akan disampaikan kelompok Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, dan yang semisal dengan mereka, merupakan sebab perpecahan kaum muslimin dan sebab lemahnya kaum muslimin. Inilah yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berpecah belah, maka akan hilang kekuatan dari kalian dan kalian akan gagal. Di sini harus kita yakini, dan ini terus harus kita sampaikan kepada umat, yang menyebabkan umat berpecah belah itu adalah al-bid'atu. Al-bid'atu tufarriqul ummah. Ini yang diyakini oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bid'ah itu yang memecah belah umat. Makanya dalam kitab yang sangat luar biasa, Kuteb lah sudah namanya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, yang alhamdulillah waktu safari dakwah ana kemarin ke Jakarta sempat kita kaji ringkasannya. Ya, judul bukunya Manhaju Ahli Sunnah fi Tauhidil Ummah. Manhaju Ahli Sunnati fi Tauhidil Ummah. Apa artinya? Man yutarjim? Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Tauhidil Ummah. Ma makna? Ahsanta barakallahu fiik. Judulnya Manhaju Ahli Sunnah fi Tauhidil Ummah. Metode Ahli Sunnah dalam menyatukan umat. Beliau luar biasa dalam kitab itu. Bahwasanya di antara isinya beliau mengatakan al-bid'atu farriqul ummah. Bid'ah yang membuat umat terpecah belah. Atau ahlul bid'ah, mereka lah pemecah belah umat. Makanya sebagian para ulama ketika mensarah hadis wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, fihi isyara ila nahi anil bid'ah. Kata para ulama ketika mensarah hadis Rasul tadi, jangan kalian saling membenci, jangan saling bermusuhan. Kata sebagian ulama, di dalam hadis itu ada isyarat larangan berbuat bid'ah. Ini luar biasa sarahnya ulama, pandangannya jauh. Apa hubungannya wala tabaghadu dengan larangan apa? Berbuat bid'ah. Kata mereka, karena bid'ah itulah sumber permusuhan dan perpecahan umat. Dan ditambahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, jadi intinya yang memecah belah umat itu bid'ah dan alil bid'ah, dan bukan yang membantah bid'ah.
Paham ya? Kalau sekarang dibalik, yang membantah kebid'ahan dituduh memecah belah umat, dituduh membuat keributan, yang mentahdir dari penyimpangan dikatakan pemecah belah umat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keliru, ini terbalik. Justru yang membuat perpecahan itu yang berbuat apa? Kebid'ahan, yang nge-share kesesatan, penyimpangan, itu yang membuat apa? Perpecahan, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, dan bukan yang membantah kebid'ahan yang membuat apa? Perpecahan. Justru dengan dibantah itu menyeru umat kepada persatuan di atas tauhid dan apa? Sunnah. Paham Tom? Ini sekali lagi yang harus diyakini oleh ahli sunnah, bahwasanya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok ahli bidah, merekalah yang membuat perpecahan di tengah umat. Sebagaimana manusia secara umum, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah ayat 213, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Kata Abdullah bin Abbas, ma baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 generasi, 10 abad. Kanu alal Islam. Mereka semuanya di atas Islam, di atas tauhid. Tidak ada kesyirikan. Ya. Baru muncul kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh. Maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi assalam. Artinya yang memecah belah manusia adalah kesyirikan. Karena dulu sebelum ada syirik, karena nasu ummatan wahidah. Jadi sekali lagi, yang memecah belah barisan kaum muslimin adalah apa? Asyirku wal bid'ah. Bukan yang menyuruh kepada tauhid dan sunnah. Bukan yang membantah syirik dan bid'ah. Justru mereka apa? Yang ingin menyatukan umat. Namanya tauhid, yuwahid. Paham Tom? Nah, kata beliau sekali lagi, kita berpendapat kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin al-mu'asirah yang ada di zaman now ini, zaman kontemporer ini, yang mereka sangat banyak jumlahnya. Merekalah penyebab perpecahan umat dan yang melemahkan kekuatan umat. Sekarang masuk kepada perinciannya. Siapa kelompok-kelompok tersebut? Ini diantaranya. Ini salah satu perincian kelompok sempalan kaum muslimin di zaman sekarang yang sesat menyesatkan, yang menyimpang dari akidah salaf, manhaj salaf, dan mereka yang memecah belah umat, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin. Ini perlu untuk antum ketahui, ya, entah yang masih tingkatan SMP, SMA, ya, karena sumber terorisme itu diantaranya lewat jalur-jalur seperti ini, yaitu ya ketidaktahuan tentang kesesatan Ikhwanul Muslimin. Maka perlu untuk antum belajar tentang kesesatan mereka agar bisa menjauhkan diri dari kesesatan tersebut. Yang kita harus yakini sekarang ini, kelompok terorisme abad ini munculnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya. Dan mungkin pernah anak ceritakan juga, ada ya seorang santriwati yang dia pernah mengkritik anak lewat kertas karena anak suka mentahdzir kelompok terorisme. Jadi santriwati ini masih tingkatan SMP, tapi berani mengkritik ya ustadz yang apa? Mentahdzir dari terorisme. Artinya santriwati ini termakan syubhat apa? Terorisme. Dia ingin membela terorisme. Paham? Ya, bahkan dia pun membuat teror, ngirim SMS dan seterusnya. Paham? Ini masih apa? Santriwati tingkat SMP. Pernah mengenyam pendidikan di sebagian pondok-pondok yang ya tentunya menisbatkan kepada sunnah. Tapi apa? Masih terkena syubhat
terorisme, membela teroris, dan menteror sang ustadz. Paham itu? Ya, maka ini penting untuk dipelajari. Jangan mengatakan wah itu nanti tingkat dai, tidak. Mulai tingkatan SMP perlu disampaikan masalah ini. Ya, kalau tidak bisa termakan syubhat terorisme, jadi pembela teroris. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang mendukung kebid'ahan. Di antaranya bid'ah terorisme. Paham? Dan ada kasus lagi juga. Ada pondok ya. Dan ini banyak curhatan dari sebagian santri. Insya Allah bukan dari Al-Kautsar. Ya, semoga Al-Kautsar diberikan taufik hidayah untuk istiqomah di atas akidah manhaj salaf. Ada sebagian pondok yang santrinya itu mengeluh. Tolong Ustadz, kami ingin mulazamah dengan antum karena pondok kami sekarang sudah jarang ngajar akidah. Yang dipentingkan usul fikih. Ya, krisis akidah manhaj. Pondok yang lain, ya, dulu terkenal, ya, pondok itu ngajarkan akidah manhaj. Di antara masalah Ikhwan muslimin. Dulu, zaman dulu, pondok itu kalau sudah lulus alumninya atau sudah keluar santrinya, insya Allah paham apa itu ikhwan muslimin dan kesesatannya. Namun, ya, beberapa saat yang lalu, saya didatangi salah satu alumninya, minta rekomendasi mau meneruskan ke Madinah. Saya tes dulu. Di antaranya, apa kesalahan ikhwan muslimin? Dia hanya menjawab, la adri. Ini sangat kita sayangkan. Padahal dulu pondoknya sangat, ya, luar biasa mengajarkan akidah manhaj, terutama masalah kesalahan kelompok ikhwan muslimin. Namun sekarang alumninya hahalah adri. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi untuk memotivasi kita semuanya, terutama antum yang belajar di sini untuk paham. Makanya akan kita sedikit perinci, ya. Jangan ngantuk. Paham tom? Istilah itu. Kamu coba, ya. Jangan pura-pura khusyuk dengarkan, nggak taunya. Nah, baik, angkat kepalanya dulu. Baik. Sekali lagi, ini yang menjadi motivasi kita untuk sedikit memperinci masalah ini, karena tadi ada kasus-kasus yang tidak selayaknya terjadi. Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, nara da'watal ikhwanil muslimin ghaira qadiratin wa ghaira salihah li islahil mujtama. Kita berpendapat dakwah kelompok ikhwanil muslimin itu bukanlah kelompok yang bisa memperbaiki masyarakat kaum muslimin. Ghaira qadirah, tidak sanggup dan tidak layak untuk menjadi kelompok yang memperbaiki masyarakat kaum muslimin. Sedikit tentang sejarah ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin ini kelompok yang didirikan oleh Hasan al-Banna yang merupakan pengikut kelompok Sufi Tarekat Hasofiyah di Mesir. Kelompok ikhwan muslimin didirikan kurang lebih 1 abad yang lalu. Ya. Kalau Masehinya 1928 Masehi. Tahun berapa? 1928 Masehi. Kurang berapa tahun lagi sudah 1 abad. Ya. Kalau tahun Hijriyahnya 1340, kalau nggak salah 6. Ya. Juga hampir sudah 1 abad yang lalu kurang lebih. Ya. Didirikan oleh siapa? Hasan al-Banna. Kemudian kata Syekh tadi, itqad asbahat dakwatan siyasiyatan. Kelompok ikhwan muslimin adalah kelompok dakwah politik. Ya, namanya saja dakwah sia-sia, makanya mereka sia-sia. Ya. Kalau bahasa Arabnya sia-sia itu apa?
politik. Ya. Dan kalau ringkasnya, kelompok Ikhwanul Muslimin ini terpecah menjadi dua jalur. Jalur politik ikut Hasan al-Banna, dan jalur militer ikut Sayyid Qutb. Ya. Dan dua-duanya ini pencetus pemberontakan, kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya ada istilahnya gayung bersambut antara poin tadi. Haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Yang merontak pemimpin kaum muslimin itulah Khawarij. Dan di antara gambaran Khawarij kontemporer ya kelompok Ikhwanul Muslimin. Ya. Iya, sekedar referensi saja. Ini ada buku, mohon maaf, ini ada memang dari sananya covernya. Umar Tilmisani Dzikrayat La Mudzakirat. Umar Tilmisani ini pemimpin ketiga kelompok Ikhwan Muslimin. Alhamdulillah buku ini ana dihadiahi oleh Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Ya, beliau pakar dalam masalah ini. Di antara referensi mereka ini bukunya. Ini buku tulisan pemimpin mereka yang ketiga. Setelah Hasan al-Banna mati, kemudian Hasan Hudaybi, kemudian baru Umar Tilmisani. Umar Tilmisani mengatakan dalam kitabnya ini, ya, sekali lagi judulnya Umar Tilmisani Dzikrayat La Mudzakirat. Dia sendiri sebagai tokoh ketiga Ikhwan Muslimin, pemimpin ketiga Ikhwan Muslimin mengatakan, Inna Hasan al-Banna bisufiyatihi huwa sani'u inkilab. Bahwasanya Hasan al-Banna meskipun dia adalah sufi pengikut tasawuf, namun dialah pembikin inkilab, pemberontakan tahun 1952. Jadi ini Ikhwan Muslimin itulah sumber radikalisme terorisme abad ini. Kalau Sayyid Qutb, wah lebih parah lagi, lebih banyak lagi. Ya. Makanya Ayman Ad-Dawahiri dia adalah pemimpin jaringan teroris Al-Qaeda sekarang ini. Setelah Usama bin Laden, dia mengatakan secara ringkasnya kitab-kitab Sayyid Qutb merupakan sumber inspirasi kelompok radikalisme jihadi, ya, kata Ayman Ad-Dawahiri. Maka sekali lagi ini secara ringkas apa kesalahan kesesatan Ikhwan Muslimin, mereka lah, ya, sekali lagi sumber radikalisme terorisme abad ini. Sebagaimana juga kita sampaikan dari Sayyid Qutb, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitab beliau tentang teroris ISIS, beliau membuat salah satu fasal atau bab bahwasanya Sayyid Qutb ra'su fikri takfir al-mu'asir. Ya, siapa yang mengatakan demikian? Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah dalam kitab beliau tentang Ad-Da'ish, tentang Da'ish, ISIS, kelompok ISIS. Ada satu fasal atau bagian buku itu judulnya Sayyid Qutb Ra'su Fikri Takfir Al-Mu'asir. Apa terjemahannya? Sayyid Qutb Ra'su Fikri At-Takfir Al-Mu'asir. Latihan dari penerjemah. Nah, Al-Akhar yang di belakang mungkin. Nah, ada yang menerjemahkan? Biar nggak ngantuk. Ra'su. Apa arti ra'su? Kepala. Fikri. Pemikiran. At-takfir. Al-mu'asir. Nah, ahsantum. Itu kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, Sayyid Qutb adalah kepala pemikiran takfir kontemporer, alias dialah sumber terorisme abad ini. Dan itu pun diakui oleh tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin juga. Ini gambaran secara globalnya Ikhwan Muslimin, ada yang ke arah politik,
ada yang ke arah jihad atau militer. Namun dua-duanya sama. Sekali lagi, menyatu dalam masalah pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Nanti apalagi mereka ini semuanya punya pemikiran bahwasanya dakwah itu tujuan utamanya mendirikan khilafah. Maka apa? Ya, siang malam mereka terus berusaha bagaimana menjatuhkan pemimpin yang sudah ada untuk mereka ganti. Itu ya, sekali lagi dakwahnya mereka. Nanti akan ada perincian biidznillah taala. Kita baca dulu ucapan Syekh di sini. Kemudian kata beliau, la ruhiyatan. Kalau antum bisa tulis, ini yang pertama kesalahan mereka. Dakwanya politik. Ya, yang penting mendapatkan kekuasaan. La ruhiyah, tidak ada nilai agamanya. Wa aidan dakwatan mubtadi'atan, itu dakwah yang bid'ah. Karena isinya penuh dengan bid'ah seperti yang akan kita perinci insyaallah dan sudah kita sampaikan sedikit tadi. Li'anna da'watun ila mubayati majhul. Ini diantara juga bid'ahnya mereka membaiat tokoh mereka. Tahu apa arti baiat? Ya, sumpah setia kepada tokoh mereka. Sedangkan dalam Islam yang ada itu baiat terhadap siapa? Waliul amr, pemimpin muslim, entah itu presiden, raja atau khalifah. Bukan kepada tokoh organisasi atau kelompok. Wadakwata fitnatin. Mereka itu dakwah fitnah, yaitu tadi dakwah yang memecah belah. Umat merasakan bagaimana pahitnya terorisme, radikalisme, itu mereka penyebabnya. Ya. Li'annaha qa'imatun ala jahlin, karena dakwah ikhwan muslimin dibangun di atas kejahilan, terutama tentang akidah as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Wasairatin ala jahlin, atau wasairatun ala jahlin, dan mereka berjalan di atas kejahilan. Ini poin-poin yang disampaikan Syekh Mukbil tentang kesesatan penyimpangan kelompok ikhwanul muslimin. Nah, sekarang ya kita akan sedikit perinci. Ini salah satu beberapa buku kita bawa termasuk referensi dari ikhwan muslimin sendiri, dari ya dakwah salafiyah atau masyaikh salafin. Di antaranya yang mungkin ana nasihatkan untuk antum baca ataupun miliki salah satu referensi yang membongkar kesesatan kelompok ikhwan muslimin, yaitu buku yang berjudul Al-Maurid Al-Azbu Az-Zulal Fima Untuqida Ala Ba'dil Manahij Ad-Da'awiyah Minal Aqaidi Wal A'mal oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ini kitab yang luar biasa dan dapat takrid dari Syekh Shalih bin Fauzan juga. Di sini dibahas pertama masalah hizbiyah, apa itu hizbiyah dan bahayanya hizbiyah. Kemudian dibahas masalah kelompok ikhwan muslimin. Kemudian dibahas masalah sururiyah dan juga tentang kelompok jamaah tabligh. Ini komplit insyaallah tentang dua kelompok tersebut. Ya. Nah, kita mau nukilkan ringkasan dari kritikan beliau terhadap ikhwan muslimin. Kita mau ringkaskan di antara penyimpangan kelompok ikhwan muslimin, dengan nanti kita akan tambahkan sedikit bukti-buktinya. Yang pertama, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimallahu ta'ala,
Kelompok ikhwan muslimin tidak ada perhatian kepada dakwah tauhid. Itu yang pertama. Atau kata beliau, awalu hadil mulahadat at-tahawun fi tauhidil ibadah. Meremehkan dakwah kepada at-tauhid, tauhid ibadah. Wa adamu ja'lihi asasan wa qaidah yantalikuna minha. Sama dengan tadi, mereka tidak ada perhatian terhadap tauhid al-ibadah, atau dakwah mereka tidak mengutamakan dakwah kepada at-tauhid. Makanya Syekh Walid dalam Syarah Usul Sunnah mengatakan di antara ciri ahli bidah yaitu tidak mengutamakan dakwah kepada at-tauhid. Dan ini tidak aneh pada kelompok ikhwan muslimin, karena pemimpinnya sendiri tadi pengikut ajaran apa? Sufi, yang jauh dari apa? At-tauhid, bahkan penuh dengan kesyirikan. Ini sekedar tambahan. Ini dulu pernah kita tabligh akbar di Lombok, kajian khusus masa ikhwan muslimin. Itu mungkin sekitar 3 jam ya. Makanya kalau kajian ini ya sekedar aja. Ini butuh waktu panjang pembahasan masalah kelompok ikhwan muslimin ini. Ini dulu pernah ya, lebih dari 10 tahun yang lalu kita pernah ngadakan tabligh akbar di Lombok masalah ikhwan muslimin, dan waktu itu masih ada Ustaz Abdurrahman Tamimi juga ikut hadir. Nah, ini kita nukilkan tentang sedikit tasawuf. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan tentang tasawuf, haula'i bainal kufri wal bid'ati. Mereka ini antara kekafiran dan apa? Kebid'ahan. Summa tasa'abat bi aqwamin humut turuq fa fasad aqaiduhum. Dan mereka pun cabang-cabang lagi, bertarekat-tarekat lagi, dan rusaklah akidah mereka. Ini gambarannya tasawuf. Makanya tidak aneh kalau di antara kritikan ulama tentang mereka, mereka ini sekali lagi jauh dari dakwah apa? At-tauhid. Bahkan tokohnya sendiri, pemimpinnya sendiri, pendirinya sendiri Hasan al-Banna, banyak ucapan-ucapan yang syirik yang keluar dari lisannya. Seperti di sini dicontohkan, dia pernah mengatakan bersama saudaranya yang bernama Abdurrahman al-Banna, pernah menyenandungkan qasidah, qasidah syirik, yaitu di antara ucapannya, hadzal habibu mal ahbabi qad hadara. Ini diucapkan pada waktu perayaan Maulid Nabi. Hadzal habib, Nabi yang dicintai ini, yaitu ketika mereka merayakan Maulid Nabi, mereka berhalusinasi, mengatakan seolah-olah apa? Rasul itu apa? Hadir di tengah mereka. Kata Hasan al-Banna dan juga saudaranya tadi, hadzal habibu ma'al ahbabi qad hadara. Nabi Muhammad dan yang merayakan Maulid Nabi telah hadir. Wasamahal kulla fima qad madha wa jara. Dan Nabi Muhammad mengampuni semua dosa yang telah berlalu. Nabi Muhammad bisa mengampuni dosa? Naudzubillahi min dzalik. Ini salah satu apa? Hulu, berlebihan mereka terhadap Nabi Muhammad, sampai mensejajarkan Nabi Muhammad dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Ghafurur Rahim, yaghfirudz dzunuba jami'a. Kok dikatakan Nabi Muhammad juga apa? Bisa mengampuni dosa. Dan ini diwarisi oleh tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang lain. Ini disebutkan beberapa contohnya di sini. Enggak mungkin kita sampaikan semuanya. Di antaranya ada tokoh mereka namanya Mustafa Sibai. Tokohnya ikhwan muslimin di Syria. Dia menyenandungkan bait syair, ya sa'iqal dha'ni nahwal baiti wal harami wa nahwa tibatin tabghi saydal umami. Dia menceritakan bagaimana dirinya datang ke kota Madinah, ke kuburan Nabi,
Kemudian dia mengatakan, idza in kana sa'yuka lil mukhtari nafilatan. Jika berjalanmu ke Nabi Muhammad atau kuburan Nabi Muhammad itu hukumnya nafilah sunnah, fa sa'yu misli fardun indadil himami. Adapun perjalananku ke kuburan Nabi itu hukumnya fardu, ya. Kemudian dia mengatakan, ini inti kesyirikannya. Dia ketika sampai di kuburan Nabi mengatakan, ya sayyidi, ya habiballah, jitu ila a'tabi babika, ashkul burhamin saqami. Wahai sayyidi, wahai Nabi Muhammad, wahai habiballah yang dicintai oleh Allah, aku datang ke pintu kuburanmu untuk mengeluhkan tentang penyakit yang aku rasakan. Apakah Nabi Muhammad bisa menyembuhkan penyakit? Apakah layak seorang muslim berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad yang telah meninggal dunia? Ashku bathi wa husni ilallah. Namun inilah sekali lagi gambarannya tokoh-tokoh kelompok ikhwan muslimin yang berlumuran dengan syirik wal al-bidah. Maka sekali lagi, bagaimana mungkin mereka akan bisa memperbaiki umat sedangkan diri mereka apa? Jauh dari tauhid. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, beliau menulis kitab Khurafatu Haroki. Khurafatnya kelompok Harokah. Yang dimaksud di antara kelompok apa? Ikhwan muslimin. Artinya nggak aneh kalau mereka itu orang-orang yang suka khurafat. Meskipun gembar-gembar jihad, tapi apa? Penuh dengan khurafat syirik. Tokoh-tokohnya seperti itu. Dan di kitab itu Syekh Abdul Malik Ramadhani membantah doktor akidah dari Ummul Qura, yaitu Safar Hawali, yang meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina yang mereka namakan Israel tahun 2012. Sekarang tahun berapa? Sudah jatuh. Yang jatuh akidah peramalnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya beliau mengatakan, atau judul bukunya Khurafatu Haroki, khurafatnya Harokah. Artinya sekali lagi, meskipun mereka gembar-gembar jihad kelihatannya milenial, tapi otaknya penuh dengan khurafat syirik, penuh dengan apa? Halusinasi. Seperti kelompok-kelompok Harokah di negeri kita juga sama. Tentang apa? Meramal-meramal tentang umur umat Islam hanya 1500 tahun dan sebagainya. Ini tidak aneh, ini khurafatnya apa? Mereka. Nah, namun juga ini muncul di tengah-tengah yang menamakan dirinya sebagai Ahlussunnah Salafi, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, di antara kritikan mulahadah terhadap ikhwan muslimin, mereka ini disebutkan dulu tentang tokohnya Hasan al-Banna. Bahwasanya Hasan al-Banna ini pengkeramat kuburan. Ini gambaran tokohnya saja seperti itu. Bagaimana dengan bawahannya? Disebutkan oleh Syekh bukti-buktinya. Kalau kita ringkas, kita sampaikan di sini. Di antaranya Hasan al-Banna itu kalau hari Jumat biasanya suka melakukan perjalanan 20 kilo untuk berziarah ke makam wali. Paham? Itu. Mengkhususkan hari apa? Jumat dan ke makam apa? Wali. Itu gambarannya Hasan al-Banna pengkeramat kuburan. Dan jalan berapa? 20 kilo. Antum bisa. Nah, ini luar biasa karena dibantu syaitan. Yang ketiga, siyasatut tajmi' baina aqwamin aqaidu mukhtalifah wa qana'atuhum mutabayyinah. Menyatukan antara kelompok-kelompok sesat. Di antaranya memiliki proyek mendekatkan antara sunnah dan syiah. Mengumpulkan semua kelompok-kelompok apa? Sesat. Karena tujuannya tadi, yang penting dapat kekuasaan. Entah pendukungnya penyesat umat atau tidak, yang penting kumpul untuk apa? Meraih kekhalifahan, kekuasaan. Maka dia pun, ini ada bukti-buktinya sebetulnya. Dia ziarah ke markasnya Syiah Rafidhah, orang Syiah Rafidhah ziarah. Ini apa? Saling berkunjung dalam rangka
sakinah, mawaddah, wa rahmah. Gimana mau didekatkan antara sunnah dengan apa? Syiah. Bagaimana mungkin bisa ketemu antara surga dan neraka? Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya tahawunu fit tawassul. Hasan al-Banna membolehkan tawasul kepada yang telah mati. Yang berikutnya Hasan al-Banna termasuk pengikut perayaan-perayaan bid'ah seperti tadi yang kita sampaikan. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, akidah Hasan al-Banna pun diikuti oleh para pengikutnya. Atau pengikut Ikhwan Muslimin atau tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin ikut akidah sesat Hasan al-Banna, itu intinya. Seperti tadi contohnya siapa? Yang mengatakan, wahai sayyidi, wahai habibullah, aku datang ke pintu kuburanmu untuk mengeluhkan penyakitku. Siapa tadi yang mengatakan? Mustafa As-Sibai, tokoh Ikhwan Muslimin dari Mesir. Nah, ada lagi tokoh yang lain, Said Hawa dan seterusnya. Ini, nah, ringkasnya. Yang ketujuh, Hasan al-Banna menisbatkan dirinya kepada akidah Sufiyah. Kalau tarekatnya Hasafiyah, yang sudah kita sampaikan tadi di ucapan Imam Ibnul Jauzi, bainal kufri wal bid'ah. Kemudian yang kedelapan, akidahnya Hasan al-Banna dalam asma wa sifat itu mufawwidhah. Apa mufawwidhah? Mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat atau hadis-hadis sifat. Ketika kalau ditanya apa arti istawa, wallahu a'lam. Apa arti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allahu a'lam. Enggak mau tahu apa makna ayat-ayat sifat. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah, ayat-ayat sifat itu maklumatun au ghairu maklumatin. Al-istiwa'u maklum, kata Imam Malik rahimahullah. Arti istiwa sudah diketahui dalam segi bahasa. Kata Mujahid Abul Aliyah, arti istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas ars. Namun kata Hasan al-Banna, salaf itu mufawwidhah. Ini buktinya. Ini ada bukunya Hasan al-Banna. Kalau tadi bukunya Ummatil Misani, tokoh Ikhwan Muslimin yang ketiga. Ini yang ke satu. Ini tulisannya Al-Aqaid lil Imam Asy-Syahid Hasan al-Banna. Ini salah satu juga yang dikritik oleh penulis di sini, bagaimana mereka mengkultuskan Hasan al-Banna sampai digelari siapa? Al-Imam Asy-Syahid. Padahal kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bab la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh mengatakan si fulan apa? Syahid. Namun inilah mereka mengkultuskan tokoh mereka, di antaranya dengan menggelari tokoh mereka Hasan al-Banna Al-Imam Asy-Syahid, ya. Di akhir buku ini disampaikan, atau sebelum akhir, kata Hasan al-Banna, nahnu na'taqid anna ra'yas salaf minas sukut wa tafwidi ilmi hadil ma'ani ila Allah tabaraka wa ta'ala aslam wa aula bil ittiba. Kata Hasan al-Banna, kita meyakini bahwasanya pendapat salaf dari diam dan menyerahkan ilmu tentang makna ayat-ayat sifat kepada Allah, itulah yang lebih selamat, lebih utama untuk diikuti. Paham mbak antum? Benar enggak ucapan ini? Beliau mengatakan ikut salaf loh. Kata dia, kami meyakini
bahwasanya pendapat salaf dari diam dan tidak mentafsirkan ayat-ayat sifat itu lebih selamat, lebih utama untuk diikuti. Kita katakan ini adalah ucapan yang dusta terhadap salaf. Salafus saleh seperti tadi Imam Malik, apakah beliau mentafsirkan arti istawa atau tidak? Beliau mengatakan apa tadi? Al-istiwa maklum. Ini ajaran salaf. Mengatakan makna ayat-ayat sifat itu dimaklumi, diketahui, bukan hanya Allah yang apa? Tahu. Ya. Paham tidak? Jadi sekali lagi, ini dusta atas nama salaf. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang mengaku salaf padahal dia apa? Jauh dari ajaran salaf. Omdo istilahnya, omong doang. Ya. Padahal hakikatnya jauh dari ajaran as-salaf. Taib, ini salah satu buktinya. Kurang berapa menit lagi? Naktafi au nuwasil? Afwan. Bismillah. Taib, nanti ganggu waktu istirahat antum. Lala yang lain. Abisur. Taib, labas kita tambahkan sedikit lagi. Dipercepat. Di antara kesesatan mereka, yaitu menggabungkan antara hal-hal yang bertentangan. Menggabungkan antara hal-hal yang apa? Bertentangan. Seperti tadi, menggabungkan antara sunnah dan apa? Syiah. Dan syiarnya Hasan al-Banna juga, dia mengatakan dakwah ikhwan muslimin itu dakwatun salafiyatun, tariqatun sunniyatun, wa haqiqatun sufiyatun. Ngakunya apa? Dakwah salafiyah. Gimana salaf? Salaf apa? Enggak mufawidhah. Salaf tidak apa? Mengutamakan khilafah di atas at-tauhid. Salaf tidak mengucapkan ucapan syirik seperti yang dia ucapkan seperti tadi. Ya, namun itulah dia mengatakan dakwatun salafiyah wa tariqatun sunniyah wa haqiqatun sufiyatun. Tidak mungkin bersatu. Paham? Namun itulah ya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, maka akan mendapati apa? Pertentangan yang banyak. Seperti ini contohnya. Yang keberapa? 10. Dha'ful wala' wal bara'. Lemahnya wala' wal bara' dalam manhaj ikhwanul muslimin. Bahkan mereka ya, di antara ikhwan muslimin mengatakan permusuhan mereka dengan Yahudi itu bukan karena urusan agama, namun karena rebutan tanah. Paham? Tanah Palestina. Artinya sekali lagi, permusuhan antara Yahudi dengan kaum muslimin bukan karena urusan apa? Agama. Jadi wala' wal baroknya bukan karena urusan agama. Ini salah satu contohnya. Dan contohnya tadi, bagaimana menyatukan antara apa? Syiah dan sunnah. Barok mereka terhadap Syiah sangat jauh. Bahkan ada di negeri kita ini salah satu pengikut mereka sholat juga di belakang orang Syiah di Iran sana. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini menunjukkan lemahnya wala' wal bara' mereka terhadap orang kufar ataupun juga terhadap ya kelompok-kelompok sesat seperti Syiah Rafidhah qatarahumullah. Yang ke-11, mereka merangkul Syiah tapi mereka menusuk ahlu sunnah.
Ada'uhum lil muwahhidin salafiyin. Mereka memusuhi orang-orang yang bertauhid dari as-salafiyin. Tapi mereka apa? Tadi merangkul Syiah Rafidah, tapi menusuk siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di sini di antara buktinya mereka dahulu yang membunuh salah satu ulama ahli sunnah di Afghanistan, atau lebih tepatnya di Kunar, Afghanistan, yang bernama Syekh Jamilur Rahman. Ya, itu sekali lagi Syekh Jamilur Rahman salah satu sebetulnya penggerak jihad di sana, tapi mereka bunuh. Yang membunuh siapa? Pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Jadi sekali lagi jangan heran kalau mereka luar biasa permusuhannya terhadap Ahlus Sunnah. Kajian-kajian kita sebagiannya juga ya mereka yang apa? Menghalangi manusia, yang mereka membubarkan dan sebagainya. Itu diantaranya kelompok Ikhwanul Muslimin sangat sengit permusuhan mereka. Nah, terhadap dakwah as-salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke-12, Hizbiyah merupakan dasar mereka. Hizbiyah artinya fanatik golongan. Kalau masuk ke golongan mereka, antum salahnya kayak apa, jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, tetap akan dibela. Ya. Tapi kalau nggak masuk dalam kategori golongan mereka, meskipun antum termasuk aulia Allah, orang yang paling kokoh iman dan tauhidnya, akan dimusuhi. Walak wal baraknya di atas apa? Golongan. Itu yang ada pada kelompok Ikhwanul Muslimin. Makanya seperti Hasan Al-Banna, meskipun ucapannya jelas syirik, bagaimana penyimpangannya dia mendekatkan sunnah dengan Syiah, bagaimana dia merupakan pelopor kudeta, tapi dibelah mati-matian dan tetap digelari Al-Imam apa? Asy-Syahid. Tokoh mereka Said Qutb jelas-jelas mencaci maki sahabat Rasul Utsman bin Affan dan juga Muawiyah, bahkan mencaci maki Nabi Musa. Dia mentafsirkan Al-Ikhlas dengan wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Banyak penyimpangannya, masih tetap apa? Dibela. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan ini aja juga referensi yang mungkin baru yang sudah kita sampaikan di beberapa pengajian kita. Dirasat fil Manhaj oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dirasat fil Manhaj oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Ini asalnya daurah di Lombok beberapa tahun yang lalu. Ini diantara isinya membongkar kedok tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin, mulai dari Abul A'la Al-Maududi. Mungkin ini referensi juga kalau antum mendapatkan mungkin penulis Abul A'la Al-Maududi ini tokoh Ikhwan Muslimin. Bahkan kata beliau, Abul A'la Maududi itu istilahnya guru pertama Ikhwan Muslimin sebelum Said Qutb. Said Qutb itu hanya gambarannya Abul A'la Maududi. Semua pemikiran sesatnya Said Qutb dari Abul A'la Maududi. Cuma Said Qutb dialah yang menyebarkannya dengan bahasa-bahasa sastra, sehingga banyak yang terpengaruh. Abul A'la Al-Maududi. Kemudian di sini disebutkan Said Qutb, sebutkan juga Jamaluddin Afghani, tokoh-tokoh penyesat umat lah. Kemudian juga disebutkan kesesatan Ikhwan Muslimin. Ini juga bisa jadi referensi luar biasa. Di awalnya beliau jelaskan manhaj salafi yang sebenarnya, kemudian diakhiri dengan membongkar kedok-kedok sesat tokoh-tokoh penyesat umat. Ini luar biasa buku ini. Ana mau nukilkan sedikit ucapan beliau tentang Said Qutb. Beliau mengatakan, nakhtimul kalam an hadis syakhsiyat bil kalam an Said Qutb. Kita akhiri pembahasan tentang tokoh-tokoh penyesat umat dan dengan pembahasan masalah Said Qutb. Beliau mengatakan, wa huwa min a'dhami syakhsiyat ta'siran fil fikri tsauri at-takfiri as-siyasi. Said Qutb adalah orang yang paling berpengaruh dalam menyebarkan pemikiran as-sauri, kudeta, saura, at-takfiri, pengkafiran, as-siyasi,
yang ada bau-bau politiknya. Ini sekali lagi, para ulama sangat amat tegas keras kepada mereka agar sekali lagi generasi kaum muslimin bisa terselamatkan dari ajaran sesat kelompok Ikhwan Muslimin dan tokoh-tokoh mereka. Yang lain, yang keberapa? Keberapa? 11. 13. Da'watum ilal khilafah. Mereka, tujuan dakwah mereka yang paling utama mendirikan apa? Khilafah. Tujuan utama dakwah mereka mendirikan khilafah. Padahal dakwah para anbiya wa rusul, tujuan utama mereka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama dakwah mengembalikan manusia dari kesyirikan kepada apa? At-tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an ibudullaha wastanibu at-taghut. Namun dakwah Ikhwan Muslimin yang penting khilafah. Meskipun banyak orang syirik dan seterusnya, tidak ada masalah, yang penting khilafah. Ini kesesatan mereka. Yang ke-14, mereka selalu mencari kesalahan pemimpin kaum muslimin. Karena itu tujuan mereka mendapatkan khilafah. Namun ya sudah 1 abad lamanya lal khilafah walal akidah, ya. Mereka nggak dapat akidah, nggak dapat juga apa? Khilafah. Ini seperti ungkapan para ulama, man bana baitan min sakfihi saqata sakfu ala rasihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka apa? Atap itu akan jatuh ke atas kepalanya, bocor kepalanya, ya. Sudah nggak dapat khilafah, kekuasaan, nggak dapat akidah juga. Salah satu contohnya, mereka berapa tahun yang lalu berhasil mengangkat tokoh mereka Muhammad Mursi jadi presiden Mesir. Tapi apa selanjutnya? Dikudeta, dia masuk penjara, dan terakhir mereka dilarang beredar di Mesir, dan juga alhamdulillah mereka juga dilarang di Arab Saudi. Bahkan dianggap ini adalah jaringan kelompok teroris. Walaqad shadaku. Paham tuh? Ini sekali lagi, mereka ketika menjadikan dakwah pertama mereka al-khilafah, yang mereka dapati justru apa? Kehancuran mereka. Kemudian yang ke-15 yang ada pada mereka di antara kesesatan, yaitu tadi membaiat pemimpin mereka. Membayat apa? Pemimpin mereka. Ya, kalau mau kita tambahkan lagi, mereka membolehkan ya sandiwara Islami, nasyid Islami, apa istilahnya juga drama Islami, dan juga membolehkan mudhahara, demonstrasi dan sebagainya. Ini diantara beberapa kesalahan tokoh kelompok Ikhwanul Al-Muslimin. Ana rasa cukup sekian, meskipun sekali lagi masih banyak yang lain. Silakan lihat lagi apa yang ditulis oleh para ulama tentang kesesatan mereka. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, kita mau bacakan fatwa ulama Ahlus Sunnah tentang mereka. Ini dicantumkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Di antaranya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang kelompok Ikhwan Muslimin. Beliau mengatakan harakatul Ikhwan Muslimin yantaqiduha khawasu ahlil ilmi. Kelompok Ikhwan Muslimin, kelompok harakah Ikhwan Muslimin ini banyak dikritik, dibantah oleh para ulama yang khawas, artinya yang khusus, spesial. Li'annahu laysa indahum nasyatun fi da'wa ila tauhidillah. Karena mereka tidak punya perhatian terhadap dakwah kepada tauhid. Wa ingkari syirki wa ingkari bid'ah. Dan mereka tidak ada perhatian untuk mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan. Itu kata beliau. Kemudian dalam fatwa yang lain, beliau mengatakan,
Ketika ditanya ya pertanyaannya apakah ikhwan muslimin itu termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat, maka kata beliau tadkhulu fil isnataini wasab'in. Kelompok ikhwan muslimin masuk dalam kategori 72 kelompok yang benar atau yang sesat? Yang sesat. Yang benar berapa? 1 golongan al-firqatun najiyah. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan wa man khalafa aqidata ahli sunnah dakhala fil isnataini wasab'in. Barang siapa yang menyelisihi akidah ahli sunnah, maka dia masuk dalam kategori 72 kelompok yang sesat. Ini ucapan Syekh bin Baz. Kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan laisa sawaban an yuqal innal ikhwanal muslimin min ahli sunnah. Tidak benar kalau dikatakan ikhwan muslimin dari ahli sunnah, li'annahum yuharibuna sunnah, karena mereka yang memerangi sunnah dan juga ahlu sunnah. Nah, kemudian kata Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Luhaidan ya rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ikhwan wa jama'atut tabligh laisu min ahlil manahid as-sahihah. Kelompok ikhwan muslimin, kelompok jamaah tabligh bukan termasuk kelompok yang benar manhaj mereka. Taib, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khair perhatiannya. Dan sekali lagi ya, terus baca dan kaji tentang hal ini untuk kita bisa istiqomah di atas al-haq biidznillah taala. Bagaimana pendapat bahwa negara kita negara kafir? Maka kita jawab ini adalah pemikiran kelompok Khawarij. Ya, kita tantang orang itu. Sebutkan satu ulama ahli sunnah yang menfatwakan negeri Indonesia negeri kafir. Ya, sekali lagi semua sepakat kaum atau para ulama ahli sunnah negeri kita negeri kaum muslimin. Dan kaidahnya kata para ulama, negeri itu dikatakan negeri Islam dari sisi pemimpinnya muslim dan tersebar syiar-syiar Islam. Itu 2 syarat utamanya. Pemimpin kita muslim atau tidak? Alhamdulillah. Syiar-syiar Islam menyebar luas atau tidak? Zahir atau khafiyah? Yang mengatakan khafiyah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Buta matanya kalau mengatakan enggak ada syiar Islam. Buta mata kepala, buta mata kaki juga. Nah, ini ada pertanyaan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha salahal jasad kullu wa idza fasada kullu ala wahyal qalb. Rasul mengatakan akmalul iman ahsanu khuluqan. Hadis yang pertama, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau baik-baik semua perbuatannya. Kemudian hadis yang kedua, orang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadzani dalilan yadullan ala anal akhlak minat tauhid. Apakah 2 dalil itu menunjukkan bahwasanya akhlak bagian dari tauhid? Ini wallahu alam banyak ya syubhat seperti ini sekarang. Ya, orang-orang yang hulu terhadap masalah apa? Akhlak, sehingga lebih mendahulukannya daripada apa? At-tauhid. Kita katakan akhlak kalau dalam yang ya dimaksud tadi itu penyempurna tauhid. Makanya kalau antum bahas kitab Aqidah Wasithiyah, dalam kitab Aqidah Wasithiyah setelah pembahasan akidah disebutkan bahasa masalah akhlak. Kata para pensarah dari para ulama, ini adalah mutammimut tauhid, mutammimul akidah, bukan bagian daripada apa? Akidah itu sendiri. Karena resikonya kalau antum mengatakan akhlak bagian daripada tauhid atau itu bagian dari akidah, ya, maka sekali lagi kalau sudah salah akhlaknya berarti antum apa? Bisa musyrik atau bisa apa? Mubtadi. Seperti kata Syekh bin Baz tadi, kalau menyelisih akidah Ahlussunnah dia bukan dari golongan apa? Ya, yang selamat, artinya dalam golongan yang sesat.
Syekh Utsaimin mengatakan yang mengeluarkan orang dari ahli sunnah firqatun najiyah kalau sesat dalam masalah apa? Akidah, bukan masalah akhlak. Paham? Ya, namun sekali lagi ini ada orang-orang yang sok berakhlak padahal akhlaknya bejat, padahal akhlaknya sayyi'ah, namun menuduh orang berakhlak yang tidak baik, kemudian berusaha untuk menyampaikan akhlak itu sama dengan akidah, bahkan mungkin lebih dari akidah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi muncul. Sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini sekarang. Ya, dapat di Jakarta, dapat di sini juga. Ya, kelihatannya sudah menyebar syubhat-syubhat seperti ini. Kita katakan akhlak itu penting, bagian dari urusan agama. Ya, kita nggak mengingkari Ahlussunnah membawa pelajaran akidah, akhlak dan seterusnya. Tapi akidah tetap yang paling utama. Akhlak yang dimaksud di sini kalau muamalah antara hamba dengan hamba itu bagian dari penyempurna apa? Al-aqidah, bukan dari bagian akidah itu apa? Sendiri. Paham? Nah, kemudian juga akhlak, ini juga kita bahas kemarin di Safari Dakwah di Jakarta. Akhlak itu jangan antum sempitkan hanya antara hamba dengan hamba. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau atau kutub beliau Makarimul Akhlak. Kata beliau tidak benar kalau menyempitkan pembahasan akhlak hanya hubungan antara hamba dengan hamba. Termasuk bagian akhlak yaitu muamalatul makhluk bil khaliq. Yaitu antara apa? Al-khaliq atau antara makhluk dengan al-khaliq. Ya, bahwasanya akhlak itu juga berkaitan dengan akhlak kepada Allah. Makanya kajian kita waktu itu judulnya akhlak kepada Allah. Bahwasanya akhlak itu jangan disempitkan hanya kepada apa? Hamba, namun juga kepada Allah. Dan di antara kata Syekh Utsaimin, di antara akhlak hamba kepada Allah yaitu talaqi akhbarillah bitasdiq, membenarkan semua kabar berita dari Allah. Talaqi ahkamillah bitatbiq, kemudian mengamalkan hukum-hukum Allah. Kemudian talaqi aqdarillah bisabri waridha, dan menghadapi, menyikapi takdir yang buruk, musibah dengan sabar dan ridha. Itu bentuk akhlak manusia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, kita tetap wajib menjalankan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Namun jangan disamakan dengan apa? Atau kecuali tadi kalau pembahasannya akhlak antara hamba dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, ini apa ini? Apa bedanya Sufi sama Syiah? Kalau kata ulama 11-12. Ya, mereka para pengkeramat kuburan, mereka yang mengkeramatkan tokoh-tokoh mereka. Contoh ya, Syiah mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Khomeini Al-Halik dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kami orang-orang Syiah Rafidah meyakini imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Syiah meyakini imam mereka lebih mulia dari siapa? Malaikat dan Nabi. Sufi juga sama. Seperti yang diucapkan oleh tokoh mereka, maqamun nubuwati fuaikar rasuli wa dunal wali. Atau maqamun nubuwah fil barzakhi fuaikar rasuli wa dunal wali. Kata orang-orang Sufi, Nabi itu lebih tinggi sedikit dari Rasul. Ya, maqamun nubuwati fi barzakh fuaika. Ya, lebih sedikit di atas Rasul. Rasul Nabi. Namun wali di sana. Ya. Wajuna apa? Al-wali. Ini kesamaan Sufi dengan apa? Syiah. Cuma beda ungkapan saja. Kalau Syiah menyebut imam, kalau Sufi menyebut siapa? Wali. Kata Sufi tadi, kedudukan Nabi di alam barzah sedikit fuaiqah, sedikit di atas apa? Rasul Nabi, wadunal wali di atas.
Naudzubillahi min dzalik. Jadi mereka ini 11, 12. Apakah boleh membaiat pemimpin yang kafir? Tidak boleh. Ya, pemimpin kafir secara asal tidak layak memimpin kaum muslimin. Nah, kalaupun kita dengar dan taati perintahnya, itu karena kemaslahatan. Beda dengan pemimpin muslim kita taati dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah, wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah. Kita berpendapat taat kepada pemimpin muslim itu bagian taat kepada Allah dan hukumnya wajib fardu. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang hidup di negeri kafir? Apakah boleh berperang untuk membela negerinya? Yang pertama, kalau dia tidak sanggup menampakkan agamanya, syiar agamanya, maka kata ulama wajib berhijrah kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, ataupun dia masih mampu menampakkan syiar Islam, itu hukumnya mustahab untuk dia berhijrah ke negeri kaum muslimin. Ya, namun kalau dia istilahnya tidak sanggup, maka bersabar hidup di negeri orang kafir, ya, dan tetap dia sekali lagi punya keyakinan kalau dia sanggup berhijrah, maka lebih baik dia berhijrah agar selamat keluarganya dan juga dirinya dari syubhat dan syahwat mereka orang kafir. Lebih baik mana pemimpin kafir yang adil dan baik atau pemimpin yang muslim tapi zalim dan batil? Yang paling baik pemimpin muslim yang adil. Ya, kita doakan semoga pemimpin kita sebagai pemimpin yang adil. Ya. Namun tetap orang muslim yang lebih baik daripada orang kafir. Ya, semua faksi-faksi jihad di Palestina yang berhubungan dengan ikhwan muslimin, mereka sekali lagi di atas dolalah, kesesatan. Apakah akidah dan manhaj Syekh Shalih Al-Munajjid? Ini sudah kita sampaikan dan sudah dibahas juga oleh Syekh Abdul Aziz Rayis. Ya, dia termasuk pengikut Said Qutb. Dulunya dia pernah menulis buku tentang masalah nasihat untuk rumah tangga. Salah satu nasihatnya untuk memiliki buku-buku Said Qutb di perpustakaan rumah. Ya, dia termasuk fan berat Said Qutb. Dan tidak ada kejelasan taubatnya. Kalau ada yang mengatakan dia sudah taubat, mana buktinya? Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.